Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian yang kali ini masih belajar dari rumah. Nah, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan membahas tentang seni musik. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang seni rupa. Nah, sekarang materinya yaitu tentang seni musik. Nah, di sini ada musik daerah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebut dengan musik daerah. Musik daerah yaitu musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas tertentu. Jadi, musik daerah adalah musik yang ada di suatu daerah. Nah, apa saja yang menjadi ciri khas dari musik daerah? Yang pertama adalah lirik atau syair serta susunan melodinya sangat sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa musik daerah atau lagu daerah itu melodinya sangat sederhana. Jadi liriknya biasanya tidak panjang, pendek-pendek ya. Kemudian iramanya juga sederhana. Yang kedua adalah kalimat atau liriknya menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, ini tentu saja dalam musik daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Misalnya lagu Manuk Dadali yang berasal dari Jawa Barat menggunakan bahasa daerah dari Jawa Barat. Yang ketiga adalah syairnya bercerita tentang kehidupan dan kondisi masyarakat. Jadi cerita di dalam lagu atau musik tersebut biasanya sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya masyarakat Jawa Barat yang dominan ada di pegunungan, kemudian ada lagi pedesaan. Nah, itu biasanya bercerita tentang kondisi-kondisi seperti itu. Yang keempat, menggunakan alat musik daerah. Nah, tentu di sini juga menggunakan alat musik daerah setempat. Misalnya kalau di Jawa Barat menggunakan alat musik angklung, misalnya itu ya. Yang kelima adalah jarang diketahui penciptanya. Jadi jarang sekali lagu atau musik daerah itu diketahui penciptanya. Kalau kalian melihat lagu daerah biasanya ditulis judul, kemudian ada ciptaan, ada di situ NN. Nah, itu berarti tidak diketahui penciptanya. Nah, kenapa jarang diketahui penciptanya? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Ya, alasannya adalah bahwa pada zaman dahulu itu jarang ya pencipta lagu yang mempatenkan bahwa lagu ini atau musik ini adalah ciptaan saya. Jadi itu juga yang menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab kedua adalah yaitu secara turun-temurun ya. Jadi penyebarannya secara turun-temurun, misalnya dari kakek diturunkan kepada ayahnya, dari ayahnya diturunkan kepada anaknya. Nah, biasanya dari secara lisan tersebut jadi lupa siapa penciptanya. Nah, itu ya alasannya. Kemudian adalah fungsi musik daerah. Yang pertama adalah sebagai sarana ritual. Nah, ritual itu adalah religi ya, keagamaan. Jadi, musik yang digunakan dalam suatu upacara keagamaan. Misalnya ada gamelan sekaten. Nah, gamelan sekaten dipagelarkan dalam sebuah acara sekatenan. Nah, ini biasanya masuk ke dalam fungsi musik daerah. Jadi, suatu alat musik atau lagu yang dijadikan alat sebagai keagamaan. Nah, itu untuk ritual. Yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hiburan itu adalah untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, contohnya
kita mendengarkan lagu ya. Nah, kita merasa bahagia atau kita merasa sedih. Nah, itu sebagai hiburan. Yang ketiga adalah sebagai pertunjukan. Nah, perbedaannya adalah pertunjukan itu dikhususkan untuk sebuah pagelaran. Jadi dipertunjukkan kepada orang luar, baik untuk mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis alat musik daerah. Nah, ada 3 jenisnya. Yang pertama menurut fungsinya, melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, kalian mungkin sudah familiar ya, tidak asing lagi mendengar kata melodis, harmonis, dan ritmis. Nah, apa itu alat musik melodis? Nah, alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi untuk memainkan melodi dalam sebuah lagu. Jadi hanya memainkan melodi pokoknya saja, dan juga tidak bisa memainkan akor secara sendirian. Contohnya biola, ada trompet, kemudian ada suling, rebab, kolintang. Nah, itu tidak bisa dimainkan secara mandiri atau sendiri. Yang kedua adalah harmonis. Nah, alat musik harmonis adalah alat musik yang bernada dan bisa menghasilkan melodi, serta dapat memainkan beberapa nada atau memainkan akor. Contohnya gitar, piano, keyboard, ya, ukulele. Nah, seperti itu. Itu bisa dimainkan mandiri. Yang ketiga adalah musik ritmis. Musik ritmis adalah musik yang tidak bernada. Biasanya ini adalah dipukul ya, contohnya gendang, bedug, goong, dan lain-lain. Yang kedua adalah menurut cara memainkan. Ada beberapa. Yang pertama alat musik tiup, pukul, gesek, dan dipetik. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya alat musik yang ditiup, contohnya adalah suling, trompet. Nah, seperti itu. Kemudian dipukul goong, kemudian kendang ya. Kemudian digesek, ada biola, ada rebab, dipetik, gitar, ukulele. Yang ketiga adalah menurut sumber bunyi. Yang pertama ada idiopon, aeropon, membranopon, chordopon, dan elektropon. Idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dari badan alat musik itu sendiri. Jadi suaranya itu berasal dari badan musik itu sendiri. Contohnya ada bonang, ada kenong, ada gong ya. Kemudian aeropon. Aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara. Nah, ini berasal dari udara yang kita hasilkan. Contohnya karinding, ada suling, serunai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membranopon, yaitu sumber bunyi yang berasal dari getaran selaput tipis atau membran. Bisa berupa mika, kulit, plastik, atau fiberglass. Contohnya rebana, marawis, kendang, bedug, tifa. Chordopon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Misalnya ada rebab, ada sampe, ada sasando, ada siter, dan lain-lain. Yang kelima adalah elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika yang ada di dalam musik tersebut. Jadi menggunakan aliran listrik. Contohnya sasando elektrik, digital, gamelan. Nah, itu ya contohnya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih berjauhan, meskipun kita masih di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap di rumah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.